نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح sunnati, paman raghiba an sunnati falaysa kepada dua mempelai, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili orang tua dari Lutfia dan mudah-mudahan juga mewakili orang tua hadir, boleh Pak ya? Karena Lutfia ini boleh dikata juga anak kami, jadi saya ingin nasihati sebagai orang tua pada anak-anak saya ini. Adik seputar sekarang sudah menjadi anak kami semua, anak kita. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang, ya. Tapi insya Allah kalau kalian dengarkan nanti dengan seksama, dengan berpenghayatan, mudah-mudahan ini menjadi bekal kalian mengalami kehidupan. Sebagaimana kita tahu, pertama tentu kalian dalam usia yang sangat muda, ya, sangat muda. Artinya ada satu keberanian yang kalian miliki untuk membangun rumah tangga. Padahal ketika kalian mengikat janji, itu perjanjian yang bukan main-main. Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutnya mitsaqan ghalidz. Mitsaqan ghalidz itu perjanjian yang amat berat. Perjanjian yang sakral, yang serius, yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini yang pertama kalian harus pahami, bahwa Adik Saputra dan Lutfia sudah membuat atau menerima perjanjian yang berat. Artinya ketika kalian memasuki bahtera rumah tangga nanti, jangan main-main. Karena ketika kita kemudian bersikap main-main dengan kehidupan berumah tangga itu, maka kalian akan hancur tengah jalan. Dan kita bisa menyaksikan berapa banyak orang yang tidak memahami soal perjanjian ini, soal komitmen kita dengan Allah. Itu perjanjian itu dengan Allah, bukan cuma sekedar di antara kalian berdua. Nah, kemudian yang kedua, agar perjanjian yang berat ini bisa kalian terima dengan ringan, ya, dengan penuh kesadaran dan juga penuh tanggung jawab, maka terimalah itu dengan keikhlasan. Kalian mengikat pernikahan menjadi suami dan istri itu dengan niat yang ikhlas tulus. Niat ikhlas tulus itu adalah semata-mata karena Allah, tidak karena yang lain. Ia melihat adik tidak karena gantungnya, tidak karena keturunan, tidak karena harta, tidak karena jabatan dan sebagainya. Itu dunia dia. Sama begitu juga adik. Jangan melihat dia karena kecantikannya, karena keturunannya, karena harta dan sebagainya. Jangan melihat itu. Tapi bangun itu berangkat dari keikhlasan karena Allah semata-mata. Keikhlasan semata karena Allah itu adalah merupakan fondasi dalam rumah tangga dan juga fondasi dalam membangun rumah Islam, bangunan Islam. Karena kita kan ketika ingin berislam itu harus syahadat, ya. Harus memahami betul makna syahadat, dan itulah tauhid, dan itulah fondasi. Agar nanti kalian ketika membangun bangunan rumah itu, tiangnya kokoh karena ada fondasi yang kuat, dan kemudian ada atap yang bisa menjadikan itu sebuah rumah.
dan nanti dilengkapi dengan aksesoris lainnya. Nah, dalam membangun rumah tangga seperti itu, bangunlah itu atas fondasi yang kokoh dan kuat, yaitu keimanan yang tulus, ketauhidan yang betul-betul dipahami. Karena hari ini banyak orang yang tidak paham tauhid. Ya, banyak orang yang tidak paham tauhid. Dia cuma tahu tauhid, dia mengesahkan Allah. Tapi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan? Bagaimana mempraktekannya, ini yang seringkali orang tidak paham. Buktinya apa? Ini selalu saya sampaikan di hadapan masyarakat ketika saya menyampaikan tausiah. Hari ini negara kita sedang sakit, sakitnya akut, dan itu persoalan tauhid. Perhatikan, menurut informasi yang bukan hoax ini, sudah disampaikan oleh banyak informasi. Dalam waktu 3 bulan saja, ya, masyarakat kita itu ternyata adalah tertinggi di dunia dalam berjudi online dan pinjaman online. Tertinggi di dunia, bayangkan. Kenapa bisa seperti itu sikapnya? Karena mengambil jalan pintas. Dia tidak percaya kalau yang memberi rezeki itu Allah. Nah, di sini tauhidnya. Jadi tauhid itu bukan cuma saya percaya Allah itu esa, tapi selanjutnya bagaimana mengesahkan Allah itu bagaimana? Ya, diantaranya adalah bahwa kami yakin, bahwa saya yakin yang memberi rezeki itu cuma Allah, bukan yang lain. Gitu. Itulah tauhidnya. Jadi jangan menganggap yang memberi rezeki itu pekerjaan saya, yang memberi rezeki itu orang tua saya, yang memberi rezeki itu bos saya, bukan. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita ada rezekinya. Ya, karena Allah pasti memberikan rezeki. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Gitu kata Allah kan. Kami yang memberikan kamu rezeki dan mereka. Ketika ada Allah mengatakan jangan engkau takut dengan karena miskin. Jangan engkau takut karena kemiskinan. Karena apa? Karena akulah yang memberi kamu rezeki. Karena kamilah yang memberi kamu rezeki. Jadi ketika misalnya diamanahi anak nanti, gak usah takut nanti saya kasih makannya bagaimana. Kalau kita masih meragukan dan menakut itu, berarti tauhid kita masih harus dipertanyakan. Dan setelah makna la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berrezeki kecuali Allah. Tidak ada yang saya sembah kecuali Allah. Tidak ada yang menentukan hidup mati saya kecuali Allah. Semua kembalikan kepada Allah. Begitu dalam rumah tangga. Tidak ada yang bisa mengokohkan rumah tangga saya kecuali Allah. Nah, bagaimana supaya terjaga kekokohan itu? Berhubunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini persoalan tauhid yang sangat mendasar. Kita jangan pernah mengambil jalan pintas. Jalan pintas yang diambil oleh masyarakat kita hari ini itu adalah pintas yang betul-betul membuat negeri ini tidak berkah. Keluarga itu tidak berkah. Buktinya tadi, negara kita ini sekarang dalam krisis yang luar biasa. Jadi makanya saya katakan kalian berani berumah tangga dengan penuh optimis, dan makanya saya berikan kekuatan untuk itu, yakni bertauhidlah yang benar, tuluslah dalam rumah tangga. Insya Allah Allah sudah berjanji kok kepada orang yang bertauhid, kepada orang yang berakidah benar, kepada orang yang bertakwa. Apa janjinya? May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ya, apapun kesulitan yang kalian hadapi nanti, insya Allah jadi mudah. Kenapa? Yang penting kita bertakwa. Yang penting kita semakin yakin bahwa Allah lah yang memberi ini semua. Kemudian kita mohon pertolongan Allah. Dan Allah sudah berjanji kalau kita bertakwa, kita dekat dengan Allah dalam semua keadaan, maka Allah akan berikan jalan keluar. Kadang-kadang jalan keluar itu seringkali kita terkejut, kaget, loh, wah jalan keluar ternyata ini, gitu. Itu cara Allah memberikan jalan keluar. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan pada sebuah rumah tangga itu kalau betul-betul yakin Allah lah yang menentukan semuanya. Allah yang memberikan jalan keluar itu. Dan itu janjinya. Kalau kita yakin dengan janji Allah, maka teruslah dekati Allah. Ya. Setiap menghadapi persoalan, dan kalian pasti akan menghadapi persoalan.
gak usah takut. Ya, dalam rumah tangga itu pasti ada badai, pasti ada masalah, pasti ada persoalan-persoalan yang mungkin juga menyangkut diri, menyangkut keluarga, menyangkut lain-lain. Hadapi itu dengan ketakwaan, bukan dengan emosi. Karena kalau kita hadapi dengan emosi, selesai semuanya. Dan berapa banyak hari ini orang yang bercerai karena persoalan-persoalan sepele, padahal itu persoalan yang sangat ringan. Ya, persoalannya mungkin ketika dihadapi jelil, padahal ternyata ringan. Ketika Allah berikan jalan keluar, selesai. Maka obatnya lah kembali kepada Allah. Dan itulah tauhid. Ya, lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, jalani rumah tangga ini berdasarkan syariat Islam. Jangan maunya kita. Ya, jangan mau ikut nafsunya kita. Kalau kalian menyelesaikan persoalan dengan mau nafsunya kita, pasti hancur, pasti. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, maka lihat bagaimana cara Allah mengeluarkan kita dari persoalan-persoalan yang dihadapi ini. Konflik dalam rumah tangga itu selalu saya ibaratkan seperti kita makan nih, ada garpu dan sendok di atas piring beling. Ketika dia bertemu, maka akan berbunyi. Itu rumah tangga seperti itu. Ya, ketika bertemu, tang-tang, itu konflik. Nah, disitulah ujian kepemimpinan kalian berdua. Kalian kan dua-duanya pemimpin sebenarnya, tapi pemimpin yang tertinggi itu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, karena itulah maka istri harus betul-betul mentaati suami. Ya, selama suami memerintahkan yang baik, mencontohkan yang baik, sesuai dengan apa dan rasulnya. Ya, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk kepada manusia yang bermaksiat kepada Allah. Tapi selama itu kata Rasulullah, kalau saja ada sesembahan selain Allah, maka aku perintahkan istri menyembah suaminya. Artinya betapa kedudukan suami itu ya. Itu yang harus dipahami dengan benar. Dan insya Allah kalau kita betul-betul memahami ini, rumah tangga kita akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan penuh keberkahan. Dan kemudian yang ketiga, tadi bahwa menghadapi persoalan, bahwa hidup berumah tangga itu pasti menghadapi persoalan demi persoalan. Itulah hidup. Ya, tidak ada hidup yang begitu saja. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin. Ketika kalian menghadapi masalah, bersabarlah. Itu senjata paling ampuh. Ya. Kenapa senjata paling ampuh? Karena innallaha ma'as sabirin. Allah itu menyertai orang yang bersabar. Jadi kalau kalian bersabar dan menghadapi semua persoalan, kembalikan kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Makanya perintah Allah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Bukan sholat dulu, tapi sabar dulu. Kenapa harus sabar dulu? Karena kita bisa berpikir jernih ketika kita bersabar. Kalau enggak kita sabaran, kalau kita tidak sabaran, yang ada adalah emosi. Dan emosi sesaat hari ini itu sudah mengorbankan banyak orang. Malah sesaat saja emosinya. Ya, kita sering mendengar suami potong istri, istri potong suami, bakar istri, bakar suami. Udah biasa sekarang ini ya. Itu karena emosi sesaat. Setelah itu baru sadar, oh ternyata saya salah. Nah, maka harus bersabar. Nah, setelah kita bersabar, nanti kita akan berpikir jernih, kita akan mengurai apa sih persoalannya. Nah, ketika sudah tahu, ini, kita lakukan upaya untuk keluar dari persoalan itu. Dan terakhir adalah sholat. Sholat itu doa. Jadi kalau kita sudah mulai memahami apa persoalannya, kita sudah kenali itu, lalu kita berdoa kepada Ya Allah, aku akan melakukan ini dan Engkau meridhoi. Insya Allah nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sampai mati sabar itu. Ya, tidak ada batasnya. Belajarlah dari orang tua kalian yang sudah membangun rumah tangga sampai usia seperti ini. Itu karena kesabaran sebenarnya. Coba kalau emosi saat udah pecah dari dulu. Ya, semua orang ketika dia emosi dia akan pecah berantakan sejak lama. Jadi sabar itu kunci. Dan orang yang sabar selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Dan yang terakhir adalah kalian harus terus belajar. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup ini perubahan, terus berubah. Dan perubahan
di akhir zaman ini begitu cepat. Dan kita dikenalkan dengan istilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini Pak, itu luar biasa. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, oh bisa terjadi begini dan begitu. Ini fitnah. Dan fitnah akhir zaman itu kita hadapi saat ini. Maka senjata utamanya adalah tadi, takwa, sabar, dan ilmui itu. Kita pahami dengan betul-betul mempelajarinya, mengilmuinya, sehingga kita nanti mudah keluar dari semua persoalan-persoalan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan pernah berhenti belajar. Sesibuk apapun kalian, belajarlah terus. Ya, hadiri kajian-kajian, hadiri pengajian-pengajian. Ya, jangan pernah malas. Karena belajar itu wajib, hukumnya seperti wajib sholat. Ya, ini kan orang kadang-kadang menganggap belajar gampang itu mah. Padahal belajar itu wajibnya seperti sholat, Bapak. Kalau kita tidak belajar, sholat kita berantakan, apa bisa diterima sebagai ibadah? Karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau kita belajar, insya Allah kita akan semakin paham dengan kehidupan ini. Dan ketika kita belajar dengan semangat takwa tadi, Allah akan buka sebuah rahasia kehidupan ini, dan kita akan sedang melakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi teruslah hadapi dengan semangat takwa tadi. Kalian dulu menghadapi hidup ini seberat apapun, insya Allah jadi ringan. Karena ada Allah di sana. Ya, yakinlah. Dan jangan takut mau punya anak berapapun. Allah jamin kehidupannya. Kalian tuh nggak ada apa-apa ya. Allah yang memberikan kepada kalian. Jadi jangan berpikir seperti orang sekarang. Banyak anak repot, mendingan sedikit aja. Padahal enggak, orang tua kita berpikir dulu kan hebat Pak ya. Saya punya orang tua 12 anaknya. Iya. Jadi orang tua dulu luar biasa. Kita belajar dari mereka. Nggak ada yang takut punya anak banyak ya Pak ya. Pengen terus saja. Dan begitu yakin ketika kita punya anak banyak, akan punya rezeki yang banyak juga. Sesuai dengan jumlah anaknya dan bahkan ditambah lagi. Demikian saya mohon maaf Bapak Ibu dan khususnya pada kalian Adi Saputra dan Via. Mudah-mudahan pesan saya ini walaupun tidak terlalu tidak terlalu hebat, tapi mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa ditangkap. Ya, demikian Assalamualaikum, dan mudah-mudahan saya cuma bisa mengatakan barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.